Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pola perpindahan dana. Berikut adalah anggota kelompok 1. Yang pertama, Davin Adi Susanto. Yang kedua, Rizka Oktova Ananda Prasetya. Yang ketiga, Ali Husin. Dan yang keempat, Ellen Aprilia Sari. Materi pertama, saya akan membahas mengenai jenis uang. Jenis uang dibedakan menjadi 3, yakni uang kartal, uang giral, dan uang virtual. Yang pertama, uang kartal. Menurut LPPI, yang dimaksud dengan uang kartal adalah uang beredar dalam bentuk uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah. Khusus uang kertas pecahan besar pada periode tertentu dilakukan penggantian dengan pertimbangan sebagai tindakan pencegahan terjadinya pemalsuan. Yang kedua yaitu uang giral. Menurut LPPI, yang dimaksud dengan uang giral adalah uang beredar dalam bentuk saldo rekening koran, tidak termasuk saldo rekening koran Bank Umum pada Bank Indonesia. Instrumen yang sering dipakai dalam transaksi pembayaran adalah cek dan biliet giro. Yang ketiga, yakni uang virtual. Uang virtual di sini yang dimaksudkan adalah seperti e-money dan yang sejenis yang instrumennya menggunakan kartu plastik, seperti cash card, charge card, credit card, dan debit card, maupun instrumen e-channel, contohnya mobile, internet, ataupun online. Selanjutnya yaitu pola transaksi. Pola transaksi dibedakan menjadi 2. Yang pertama transaksi tunai dan yang kedua adalah transaksi non-tunai atau giral. Dalam lingkup operasional perbankan umum, transaksi non-tunai atau giral dibedakan menjadi 2. Yang pertama pemindahan dana rekening dan yang kedua adalah pemindahan dana tanpa rekening. Pemindahan dana antar rekening dalam satu bank transaksinya meliputi yang pertama dalam satu jaringan unit kerja, misalnya transaksi antar rekening dalam satu kantor cabang pembantu atau kantor kas. Transaksi seperti ini dinamakan pemindah bukuan atau overbooking. Selanjutnya adalah antar unit kerja, misalnya transaksi antar rekening antar kantor cabang. Khusus transaksi ini, dulu sebelum adanya transaksi berbasis teknologi informasi dinamakan transfer. Kini bank tertentu masih menggunakan dengan nama atau istilah transfer, namun ada juga yang menamakan overbooking. Asal perbedaannya adalah dari sudut pandangnya saja. Istilah transfer dari sudut pandang historis, sedangkan istilah overbooking dikarenakan proses teknologi informasinya berada pada satu pusat data. Yang kedua adalah transaksi antar bank. Mengenai transaksi ini, instrumennya adalah yang pertama adalah clearing debit. Menurut LPPI yang dimaksudkan dengan clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Tempat dimaksud adalah lembaga clearing yang biasanya berada di kantor Bank Indonesia atau kantor Bank Umum yang ditunjuk mewakili Bank Indonesia, di mana pada wilayah tersebut tidak terdapat kantor Bank Indonesia. Clearing debit menurut ketentuan Bank Indonesia adalah yang pertama, penyelenggaraan clearing debit dilakukan per wilayah clearing oleh penyelenggara clearing lokal atau PKL. Yang kedua, transaksi yang dapat dikeliringkan adalah transfer debit yang berasal dari warkat debit berupa cek dan biliet giro. Yang ketiga, transfer debit yang dikeliringkan dalam bentuk data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat debit. Yang keempat, kegiatan dalam penyelenggaraan clearing debit terdiri atas yang pertama, clearing penyerahan, memperhitungkan transfer debit yang disampaikan oleh peserta pengirim kepada peserta penerima melalui PKL. Selanjutnya, clearing pengembalian, memperhitungkan transfer debit yang ditolak oleh peserta penerima kepada peserta pengirim berdasarkan alasan penolakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir adalah pemindahan dana tanpa rekening. Bank dengan entitas lain atau misalnya kelompok toko jejaring, pengirim dan penerima dana tidak memiliki rekening. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang skema transaksi. Secara besar struktur bank umum seperti berikut. Di kolom aktiva ada penyaluran dana kas Bank Indonesia
bank lain, surat berharga, pembiayaan, penyertaan, dan aktiva tetap. Sementara di kolom pasiva ada sumber dana pihak ketiga yang isinya giro, tabungan, dan deposito. Lalu ada juga dana pihak kedua dan dana pihak ke satu. Selanjutnya variasi atau kombinasi transaksi pemindahan buku dapat terjadi diantaranya. Yang pertama antar rekening kelompok pasiva. Yang pertama yaitu giro, misal transaksi bisnis antara para mitra. Yang kedua yaitu giro dengan tabungan atau sebaliknya. Misal pembukaan rekening giro dimaksudkan untuk tujuan bisnis, sedangkan pembukaan rekening tabungan dimaksudkan agar mendapat bagi hasil yang memadai. Di antara kedua rekening tersebut dapat saling dikaitkan. Misal jika saldo rekening giro kurang, si pemilik rekening memberi kuasa kepada bank untuk mengambilkan dana dari rekening tabungan. Yang ketiga, giro dengan deposito atau sebaliknya. Misal seseorang mendapatkan cek untuk kemudian disetorkan guna pembukaan deposito atau dana pencairan deposito dimasukkan ke rekening giro. Yang keempat, tabungan dengan tabungan. Misal dari tabungan orang tua untuk anak-anaknya atau transaksi antar penabung. Yang kelima yaitu tabungan dengan deposito atau sebaliknya. Misal karena nilai tabungan sudah banyak maka dana dialihkan ke deposito agar memperoleh bagi hasil yang lebih tinggi. Yang keenam yaitu deposito dengan deposito, misal pencarian suatu deposito untuk diubah jangka waktunya. Umpamanya dari jangka waktu 1 bulan ke 12 bulan atau ditambah nominalnya, misal semula sebesar 8 juta menjadi 10 juta. Yang kedua yaitu ada antar rekening aktiva. Misal antar rekening pembiayaan dengan rekening giro Bank Indonesia atau sebaliknya dalam transaksi SKNBI, giling kredit. Misal bank menyetorkan dana ke Bank Indonesia atau bank mengambil uang tunai dari Bank Indonesia. Yang kedua antar rekening pembiayaan, misalnya untuk transaksi pembayaran dan penerimaan transaksi antara nasabah pembiayaan. Selanjutnya yaitu ada antara rekening aktiva dengan rekening pasiva. Yang pertama giro dengan pembiayaan atau sebaliknya, misal untuk transaksi pembayaran dan penerimaan transaksi bisnis antar nasabah. Yang kedua yaitu tabungan dengan giro Bank Indonesia atau sebaliknya, misal untuk transaksi pengiriman atau penerimaan SKNBI. Yang ketiga deposito dengan kas atau sebaliknya, misal untuk transaksi pembukaan atau pencairan deposito. Yang keempat giro dengan pembiayaan atau sebaliknya, misal transaksi pembayaran dengan menggunakan media cek atau biliet giro. Bisa juga pemindahan dana dilakukan hanya dengan menuliskan surat, tidak harus dengan cek atau biliet giro dari pemegang rekening untuk dialihkan atau dibayarkan ke rekening lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tabungan dengan pembiayaan atau sebaliknya, misal transaksi pembiayaan dengan menggunakan media atau cek atau biliet giro yang dananya itu dari rekening pembiayaan untuk dialihkan ke rekening tabungan. Bisa juga pemindahan dana dilakukan hanya dengan menulis surat. Atau dari memegang rekening deposito saat deposito dicairkan agar dananya dibayarkan atau dimasukkan ke rekening pembiayaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada transfer. Pengertian transfer di sini adalah menganut pola lama yaitu pemindahan dana antar kantor cabang dari suatu bank saja. Sebenarnya dalam praktik transfer bisa dilaksanakan antara bank dalam negeri, misal salah satu kantor cabang Bank Syariah Mandiri dengan salah satu kantor cabang bank di luar negeri, misal Bank of New York di New York. Namun transfer luar negeri tidak dibahas dalam bab ini. Data perbankan kita masih belum mengadopsi teknologi informasi kantor cabang pengirim seolah mengirim dananya ke kantor pusat, kemudian seolah kantor pusat mengambil dana dari kantor cabang pengirim untuk diberikan kantor cabang tujuan, dan kantor cabang tujuan seolah diambil dana dari kantor pusat.
Mengapa diperlukan hal ini? Karena peran kantor pusat sebagai pengontrol kebenaran transaksi sebagai akibat adanya human error atau human error. Penyalin pesan transfer per telex menjadi pemberitahuan transfer ke pihak penerima transfer terkirim atau terketik sebesar 10 juta. Tanpa peran kantor pusat, tentu kesalahan seperti ini tidak mungkin terkontrol. Bagaimana kantor pusat bisa mengetahuinya? Berdasarkan slip tembusan formulir transfer yang wajib dikirim ke kantor pusat, yang dikirim oleh baik kantor cabang pengirim maupun kantor cabang penerima. Kantor pusat akan mengetahui terlebih dahulu dengan mencocokkan berdasarkan transfer dari suatu kantor cabang pengirim ke kantor cabang penerima tersebut. Mengapa transfer antar mereka dengan nomor yang sama? Namun mengapa besaran nominalnya berbeda? Informasi mengenai perbedaan nominal transfer seperti ini diteruskan kembali baik ke kantor cabang, pengirim maupun penerima agar dilakukan verifikasi serta koreksi. Seiring dengan penggunaan teknologi informasi, data perbankan umum tampaknya diperbarui sekaligus sudah terdapat built-in control, sehingga tidak diperlukan peran kantor pusat sebagai pengontrol atas kesalahan ketik. Next, yaitu yang ketiga, pada transaksi clearing. Saat ini sudah menggunakan teknologi informasi. Namun, yang masih memiliki kesamaan dengan mekanisme clearing lama adalah bahwa pada transaksi clearing debit, transaksi yang menggunakan surat berharga seperti cek atau bilet giro, mekanismenya terdapat aliran dokumen dan aliran dana. Untuk transaksi clearing kredit, 13 bank pengirim langsung mengirimkan ke lembaga clearing, dan lembaga clearing mengirimkan dananya ke bank penerima untuk dibayarkan ke rekening nasabah penerima. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, BIRGTS. Misal Fulan, nasabah Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta ingin mengirimkan yang besar nominalnya 500 juta ke atas ke Pak Rahmat, nasabah Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Cabang Bandung. Terkait pemindahan dana ini, maka proses pengiriman dana pada transaksi BI RGTS adalah dari Fulan baik secara tunai maupun dananya berasal dari rekening dia, diserahkan atau diambil oleh Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta yang selanjutnya diteruskan ke kantor pusat di Jakarta, kemudian berlanjut ke kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, khususnya yang menangani transaksi BI RGTS. Kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta selanjutnya memindahkan dana dari rekening kantor pusat Bank Umum Syariah Amanah ke rekening kantor pusat Bank Umum Syariah Muamalah di Jakarta. Proses selanjutnya yaitu dana tersebut dikirimkan ke kantor cabang yang berada di Bandung untuk dibayarkan atau dimasukkan ke rekening Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis mata uang. Dalam jenis mata uang ini dalam pola perpindahan dana terdiri dari pemindahan bukuan atau overbooking. Overbooking ini bisa bentuknya itu mata uang rupiah, juga bisa dalam bentuk valuta asing. Yang kedua, transfer, yaitu sama bisa dalam bentuk mata uang rupiah, juga bisa dalam bentuk mata uang asing. Yang ketiga itu ada clearing. Clearing ini hanya dalam bentuk mata uang rupiah dalam perpindahan dananya. Terus ada BI RTGS, itu hanya dalam mata uang rupiah saja dalam pembentukannya. Lanjut, besar nominal dana yang dikirim itu besarnya dalam pindah bukuan itu baik untuk mata uang rupiah maupun valuta asing tidak ada ketentuan dalam membatasi jumlah maksimal perpindahan dana, bebas, jadi sepanjang dana yang penting itu mencukupi. Nah, untuk transfer itu sama dengan pemindah bukuan atau overbooking itu
baik mata uang rupiah atau valuta itu nggak ada ketentuan untuk membatasi jumlah maksimal perpindahan dananya, jadi bebas. Nah, untuk clearing ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, itu jumlah dana yang dipindahkan melalui lembaga clearing itu maksimal sebesar 500 juta rupiah. Jadi ada batasnya kalau clearing. Kalau BIRTGS itu sesuai ketentuan ditetapkan Bank Indonesia, jumlah dana yang dipindahkan melalui BIRTGS itu mulai dari nominal di atas 500 juta. Jadi kalau BIRTGS ini di atas 500 juta ketentuannya. Selanjutnya itu ada jenis mutasi atau transaksi antar rekening. Kalau jenis mutasinya ini yang pertama dalam pemindah bukuan itu jenis mutasi debit dan mutasi kredit. Kalau transfer, transaksi berupa mengirim atau memindahkan sejumlah dana dari rekening pengirim ke penerima. Terus kalau clearing itu jenis mutasinya itu debit dan mutasi kredit. Kalau BIRTGS itu mutasinya itu bagi pengirim dana mutasinya debit, kalau bagi penerima dana mutasinya kredit. Jadi jenis-jenis mutasi sesuai pola perpindahan dana itu ada masing-masing jenisnya gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan neraca Bank Umum Syariah di atas, dapat terjadi mutasi atau transaksi A. Antar rekening pasifa, B. Antar rekening aktiva, C. Antar rekening aktiva dengan rekening pasifa atau sebaliknya. Yang kedua, transfer. Misal, Fulan, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta membayar Pak Ahmad. Nasabah Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Surabaya sebesar 30 juta. Ketiga, clearing, mutasi debit. Misal Pak Hidayat, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta membayar Pak Ridho. Nasabah Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Cabang Yogyakarta sebesar 25 dengan cek. Penanganan transaksi di atas sebagai berikut. Aliran dokumen. Pak Ridho menyerahkan cek ke Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Cabang Yogyakarta. Selanjutnya oleh petugas clearing dibawa ke lembaga clearing Bank Indonesia Yogyakarta untuk diserahkan ke petugas clearing Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Yogyakarta untuk diambil dananya. Aliran dana, asumsi saldo mencukupi dan formalitas terpenuhi. Bermula dari pengambilan dana di rekening pembiayaan musyarakah atas nama Pak Hidayat di Bank Umum Syariah Amanah untuk disetorkan ke lembaga clearing untuk dibayarkan ke Bank Umum Syariah Muamalah yang akan dimasukkan ke rekening Pak Ridho. Keempat, BIRTGS. Misal Fulan, nasabah Giro Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah Amanah Kantor Cabang Jakarta membayar Pak Zubar. Nasabah Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Cabang Makassar sebesar 675 juta. 5. Contoh transaksi. A. Overbooking, pemindah bukuan antar rekening pasifa. Tuku Rizki, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah membayar dengan cek senilai 16 juta kepada CV Bahagia, juga nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah untuk membayar pesanannya. Pak Ridwan, nasabah tabungan Bank Umum Syariah Amanah membayar Pak Hakim, nasabah tabungan umum Syariah Amanah sebesar 24 juta. Debit tabungan Pak Ridwan 24 juta, kredit tabungan Bapak Ridwan Bapak Hakim 24 juta. Selanjutnya yaitu contoh jurnal transaksi. Yang pertama yaitu overbooking atau pemindah bukuan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama antar rekening pasifa. Contohnya Tuku Rizki, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah membayar dengan cek senilai 16 juta kepada CV Bahagia, juga nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah untuk membayar pesanannya. Jurnalnya, Giro Rizki 16 juta di debit dan Giro Bahagia 16 juta di kredit.
Yang kedua, Pak Ridwan, nasabah tabungan Bank Umum Syariah Amanah, membayar Pak Hakim, nasabah tabungan Bank Umum Syariah Amanah sebesar 24 juta. Jurnalnya, tabungan Pak Ridwan 24 juta didebit dan tabungan Pak Hakim 24 juta dikredit. Yang ketiga, Pak Ridwan, nasabah tabungan Bank Umum Syariah Amanah, menerima pembayaran dari Toko Rizki, nasabah giro Bank Umum Syariah Amanah sebanyak 27 juta. Jurnalnya, giro Rizki 27 juta didebit dan tabungan Ridwan 27 juta dikredit. Yang kedua yaitu antar rekening aktiva. Contohnya Pak Rosyidi, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah, menerima pembayaran dari Pak Majid, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah berupa biliet giro senilai 36 juta. Jurnalnya, pembiayaan musyarakah Majid 36 juta didebit dan pembiayaan musyarakah Rosyidi 36 juta dikredit. Dan yang ketiga adalah antara rekening pasifa ke rekening aktiva ataupun sebaliknya. Yang pertama, Toko Rizki, nasabah giro Bank Umum Syariah Amanah, membayar dengan cek senilai 30 juta kepada Pak Majid, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah. Jurnalnya, giro Rizki 30 juta didebit dan pembiayaan musyarakah Majid 30 juta dikredit. Selanjutnya yaitu Pak Rosyidi, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah, memberi biliet giro senilai 45 juta kepada Bu Rahma, nasabah giro Bank Umum Syariah Amanah untuk pembayaran utangnya. Jurnalnya, pembiayaan musyarakah Rosyidi 45 juta didebit dan giro Rahma 45 juta dikredit. Yang kedua yaitu transfer. Transfer dibedakan menjadi dua, yaitu transfer masuk dan transfer keluar. Yang pertama yaitu transfer masuk. Contohnya, Pak Ridwan, nasabah tabungan Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta, menerima kiriman sebanyak 40 juta dari Pak Rahman, nasabah giro Bank Umum Syariah Amanah Surakarta, untuk pembayaran utangnya. Jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Surakarta, giro 40 juta didebit dan RAK 40 juta dikredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta, RAK 40 juta didebit dan tabungan Pak Ridwan 40 juta dikredit. Yang kedua yaitu keluar, transfer keluar. Contohnya Pak Rosyidi, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta, membayar pemesanan sejumlah barang dagangan senilai 50 juta kepada CV Sentosa, nasabah giro Bank Umum Syariah Amanah Surabaya. Jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta yaitu pembayaran musyarakah 50 juta didebit dan RAK 50 juta dikredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Surabaya yaitu RAK 50 juta didebit dan giro CV Sentosa 50 juta dikredit. Yang ketiga yaitu clearing lokal. Clearing lokal dibagi menjadi dua, yaitu clearing debit dan clearing kredit. Yang pertama, clearing debit. Contohnya, Pak Rosyidi, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta, menyetorkan ke banknya cek senilai 27 juta sebagai pembayaran dari PT Kawan, nasabah giro Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta, untuk ditagihkan. Seperti yang telah dijelaskan, prosedur clearing debit adalah cek dibawa oleh petugas clearing Bank Umum Syariah Amanah untuk ditagihkan ke Bank Umum Syariah Muamalah melalui lembaga clearing. Kemudian cek tersebut dibawa ke Bank Umum Syariah Muamalah untuk ditagihkan ke PT Kawan. Seolah dana hasil penagihan, asumsi saldo cukup dan formalitas terpenuhi, dibawa ke lembaga clearing untuk dibayarkan ke Pak Rosyidi melalui Bank Umum Syariah Amanah. Jurnal saat pembayaran di Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta yaitu giro PT Kawan 27 juta didebit dan giro Bank Indonesia 27 juta dikredit. Jurnal di lembaga clearing Bank Indonesia, giro muamalah 27 juta didebit dan giro amanah 27 juta dikredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta, giro Bank Indonesia 27 juta didebit dan pembiayaan musyarakah 27 juta dikredit. Yang kedua adalah clearing kredit atau SKNBI. Contohnya,
Toko Rizki, nasabah Giro Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta, membayar tagihan Pak Akbar, nasabah Giro Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta sebesar 32 juta. Jurnal saat pembayaran di Bank Umum Syariah Amanah Yogyakarta, Giro Rizki 32 juta di debit dan RAK 32 juta di kredit. Jurnal di BUS Amanah Kantor Pusat, RAK Yogyakarta 32 juta di debit dan Giro Bank Indonesia 32 juta di kredit. Jurnal di Lembaga Clearing Bank Indonesia, Giro Amanah 32 juta di debit dan Giro Muamalah 32 juta di kredit. Jurnal di BUS Amanah Kantor Pusat, Giro Bank Indonesia 32 juta di debit dan RAK Yogyakarta 32 juta di kredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta, RAK 32 juta di debit dan Giro Akbar 32 juta di kredit. Dan yang terakhir adalah BIRTGS. BIRTGS dibagi menjadi dua. Yang pertama BIRTGS keluar dan yang kedua BIRTGS masuk. Yang pertama BIRTGS keluar. Contohnya, PT Kawan nasabah Giro Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta membayar tagihan Pak Salim, nasabah pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah Amanah Palembang sebesar 675 juta. Jurnal di Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta, Giro PT Kawan 675 juta di debit dan RAK 675 juta di kredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Pusat Jakarta, RAK 675 juta di debit dan Giro Bank Indonesia 675 juta di kredit. Jurnal di Bank Indonesia Kantor Pusat, Giro Muamalah 675 juta di debit dan Giro Amanah 675 juta di kredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Kantor Pusat Jakarta, Giro Bank Indonesia 675 juta di debit dan RAK 675 juta di kredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Amanah Palembang, RAK 675 juta di debit dan pembiayaan musyarakah Salim 675 juta di kredit. Selanjutnya yang kedua yaitu BIRTGS masuk. Contohnya, Pak Rozak, nasabah Giro Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta, menerima hasil tagihannya dari Pak Akbar, nasabah Giro Bank Umum Syariah Barokah Medan, sebesar 750 juta. Jurnal di Bank Umum Syariah Barokah Medan, Giro Akbar 750 juta di debit dan RAK 750 juta di kredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Barokah Kantor Pusat Jakarta, RAK 750 juta di debit dan Giro Bank Indonesia di kredit 750 juta. Jurnal di Bank Indonesia Kantor Pusat, Giro Barokah 750 juta di debit dan Giro Muamalah 750 juta di kredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Muamalah Kantor Pusat Jakarta, Giro Bank Indonesia 750 juta di debit dan RAK 750 juta di kredit. Jurnal di Bank Umum Syariah Muamalah Yogyakarta, RAK 750 juta di debit dan Giro Rozak 750 juta di kredit. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.